Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sensor berat dengan mata kuliah instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Kurnia sebagai ketua kelompok 4 dengan NPM 2054071006 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan K. Apriyatama dengan NPM 2054071004. Saya Mustika Putri dengan NPM 2054071012. Saya Putri Nurul Auliana dengan NPM 2004071016. Perkenalkan, saya Panji Laras dengan NPM 2014071034. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Di sini, saya, Dimas Ardi Kurnia, akan menyampaikan latar belakang. Perencanaan dibuatnya alat sensor berat didasarkan oleh panduan mengenai instrumen ukur elektrik yang disampaikan oleh dosen kami dari mata kuliah instrumen, yaitu Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Di sini kami menggunakan sebuah load cell yang memiliki pengukuran maksimal 5 kg dan juga sensor berat tipe HX711. Pada load cell digunakan sebuah alas, sebuah wadah untuk menaruh beban yang akan diukur. Load cell sendiri merupakan sebuah alat uji perangkat listrik yang dapat mengubah suatu gaya menjadi sinyal listrik. Penugasan ini salah satu kegiatan yang berkaitan langsung dengan jurusan teknik pertanian. Apa sih jurusan teknik pertanian itu? Jadi, jurusan teknik pertanian adalah jurusan keteknikan di bidang pertanian yang memfokuskan pada bidang teknologi dan juga manajemen serta penanganan dan pengolahannya dalam proses produksi masa hayati. Pemenuhan tugas ini merupakan salah satu upaya kami dalam pelatihan dan juga pengembangan teknologi dan berguna bagi jurusan teknik pertanian. Contohnya, dalam sensor berat ini dapat digunakan dalam penelitian penimbangan bahan penelitian yang beratnya kurang dari 5 kg. Serta hal ini bertujuan agar mahasiswa pun belajar mengenai penyusunan, sintak, dan pemrograman. Pada era 4.0 akan lebih digunakan skill dalam pemanfaatan kecanggihan teknologi. Karena di era tersebut, pertanian adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat karena maraknya yang disebabkan jumlah penduduk yang lebih tinggi daripada masa sekarang. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa teknik pertanian atau lulusan teknik pertanian untuk dapat menginovasikan lahan pertanian yang cukup sedikit atau cukup sempit tetapi menghasilkan pertanian yang memuaskan. Tujuan dari perencanaan pembuatan sensor ini adalah sebagai pemenuhan tugas kami pada mata kuliah instrumentasi. Selain itu, tujuan kami membuat rancangan dan video ini adalah sebagai media kami untuk menyalurkan pengetahuan atau pemahaman kami kepada masyarakat luas yang ingin mempelajari atau mengetahui tentang sensor berat. Penugasan ini merupakan salah satu upaya kami dalam pelatihan dan juga pengembangan teknologi yang nantinya berguna untuk jurusan teknik pertanian. Contohnya pada sensor berat seperti yang kami buat ini, nantinya dapat digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai alat untuk menimbang bahan penelitian yang beratnya kurang dari 5 kg. Tujuan lain dari pembuatan sensor ini adalah yaitu mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen apa saja yang digunakan serta apa saja fungsi-fungsi dari komponen tersebut, serta mahasiswa juga dapat mempelajari cara menyusun sintak
dan juga mempelajari tentang pemrograman. Alat dan bahan yang kami gunakan pada sensor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensor berat tipe HX711. Lalu ada RTC, kemudian MMC, lalu kabel jumper, ada LCD, kemudian I2C, lalu ada Arduino Uno, ada box atau kotak untuk wadahnya, ada timbangan, lalu ada koin sampel dan mur, serta tutup untuk tempat diletakkannya koin sampel. Berikut tampilan dari komponen kami. Di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian. Ini adalah tampilan skematik dari rangkaian kita, yaitu sensor berat. Di mana terlihat dari sini terdapat Arduino Uno-nya yang memiliki sambungan ke RTC, lalu ke MMC, ke I2C, dan ke sensor berat itu sendiri sesuai warna dan terhubung sesuai ketentuan. Ini adalah tampilan rangkaian kami sesuai freezing, sesuai yang telah disamakan sesuai skematik yang telah ditampilkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan cara kalibrasi, validasi, dan juga uji kinerja. Apa sih kalibrasi itu sendiri? Kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional. Kalibrasi yang kami lakukan dengan cara menggunakan 10 koin sampel dalam 3 kali percobaan. Untuk percobaan pertama, kami melakukan 10 penimbangan koin sampel. Lalu, angka yang keluar di monitor dan LCD kami catat di kertas. Percobaan kedua, kami juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara menimbang 10 sampel sampai 3 kali percobaan. Yang kedua, validasi. Apa sih pengertian validasi? Validasi adalah pembuktian tentang kebenaran data yang diteliti, valid atau tidak terhadap suatu instrumen. Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk pengumpulan data atau untuk mengukur objek penelitian sehingga didapatkan data untuk validasi. Instrumen atau tes dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dengan hasil ukur yang sesuai. Oleh sebab itu, hasil ukur dari pengukuran instrumen dapat mempresentasikan fakta atau nilai sebenarnya. Maka, baik tidaknya instrumen penelitian itu ditentukan oleh validasi. Cara uji kerja yang kami lakukan yaitu selama 24 jam untuk 8 koin. Jadi setiap satu koin sampelnya membutuhkan waktu 3 jam. Lalu jika sudah 3 jam, kami menambahkan satu sampel lagi dan begitu seterusnya sampai 8 koin sampel.
upload ke rangkaian, dan lalu ambil data. Lakukan percobaan ambil data ini sebanyak 10 kali untuk mengisi kelanjutannya, yaitu validasi. Masukkan percobaan pertama atau koin pertama, lalu input ke dalam Excel. Lanjut koin kedua. Selanjutnya, lanjut ke koin yang ketiga dan selanjutnya lanjut ke koin keempat. Lanjut ke koin yang kelima. Lanjut ke koin yang keenam. Lakukan percobaan ini sampai sebanyak 10 koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjelaras. Di sini saya akan menampilkan hasil rancangan dari kelompok 4 dan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang berada di dalamnya. Yaitu ada yang pertama, ada Arduino. Arduino untuk memudahkan kita dalam membuat prototyping, memprogram microcontroller, dan membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Yang kedua, ada sensor berat, yaitu gunanya untuk mengukur berat suatu benda. Selanjutnya, ada RTC. RTC yaitu jam elektronik berupa chip yang dapat menampilkan waktu mulai dari detik hingga tahun dengan akurasi yang tepat dan menjaga waktu tersebut secara real time. Selanjutnya ada MMC. MMC yaitu untuk pembaca data atau penyimpan data dan penyimpan data. Nah, selanjutnya ada papan rangkaian, yaitu untuk tempat merancang alat elektronik sederhana. Selanjutnya ada LCD, yaitu gunanya untuk menampilkan hasil atau alat yang diukur. Selanjutnya ada kabel USB Arduino. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sensor ke Arduino. Yang terakhir ada kabel jumper, yaitu untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di sini ke papan rangkaian. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Putri, NPM 254071012. Di sini saya akan menjelaskan hasil kalibrasi dari sensor berat. Dan kami melakukan kalibrasi dengan koin 500 perak yang dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Dengan menggunakan 10 koin per 1 kali percobaan, dan ini hasil dari kalibrasi pertama. Dan ini hasil kalibrasi kedua. Dan yang terakhir ketiga. Setelah mendapatkan hasil nilai dari 3 kali percobaan, lalu kita rata-ratakan sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan nilai dari rata-rata kalibrasi, selanjutnya kita akan membuat grafik. Kemudian
kita akan mendapatkan rumus untuk dimasukkan ke sintak. Dan ini adalah rumusnya. Setelah data didapatkan dari kalibrasi percobaan 1 dan percobaan 2 sesuai dengan nilai sensornya dan nilai kalibratornya. Dari kedua percobaan ini, lakukan pencarian nilai rata-rata hingga didapatkan hasil yang seperti ada di tabel. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik untuk mencari rumus determinasi. Untuk membuat grafik, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan klik insert, lalu scatter, berikut ini adalah grafik dari validasi yang telah dibuat, dan untuk selanjutnya kita akan mencari nilai determinasi. Jadi dapat disimpulkan determinasi dari sensor kita adalah R pangkat 2 sama dengan 0,999, maka R pangkat 2 sama dengan 0,99 dikali 100%. Jadi nilai determinasi adalah 99,99%, yang mengartikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai menjelaskan tentang hasil uji kinerja dari sensor kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ivan K. Priyatama dengan NPM 20540710004. Di kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan dari hasil uji kinerja dari sensor kami, yaitu sensor berat. Dan yang kita bisa lihat, kami melakukan uji kinerja sekitar 24 jam dengan 10 koin. Per koinnya kita ukur dengan waktu sekitar 2 jam 40 menit. Dan hasil dari uji kinerja dari kelompok kami bisa dilihat ada hasil yaitu 26.508 hasil perhitungan dari sensor kami, yaitu sensor berat yang menimbang koin 500 perak. Untuk grafik yang kami dapatkan, bisa kami simpulkan hasil dari sensor kami bisa dibilang tidak sempurna, dikarenakan tidak semuanya lurus ke atas, melainkan ada naik turunnya. Dan grafik ini ialah hasil dari timbangan dari sensor kami yang awal mulanya baik dalam hal kemuliaan bintang dari hasil ini dari 0, 0, 0, 0 hingga
sekitar hampir 2 jam 40 menit kita masih mendapatkan 1 ataupun kita bisa mendapatkan -1, serta semakin malam di percobaan kedua ini atau di koin kedua ini kami mendapatkan hasil timbangan yaitu 3,332 yang seharusnya di timbangan digital itu 2 koin itu sekitar 2,8 gram. Dari 3,332 akan terus berubah komanya, tetap 3 tapi berubah komanya hingga turun menjadi 2 gram, sekitar 2,5 gram. Pada percobaan terakhir sensor kami mendapatkan berat timbangan yaitu 16,5 gram, sekitar segitu, dan bisa disimpulkan bahwa sensor kami tidak bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hasil uji kerja kelompok kami. Mohon maaf bila dari sensor kami tidak sempurna dalam bekerja, tapi kami sudah semaksimal mungkin untuk menyempurnakan hasil dari uji kerja kami, dan hasilnya memang membuat kami cukup kecewa dikarenakan tidak sesuai yang kami mau. Tapi ya kami syukuri ya apa adanya. Yang pasti sensor kami bekerja tapi tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak saya minta maaf atas sensor yang kurang baik. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dalam video kami. Dalam membuat rangkaian sensor berat ini, pertama-tama yang kami lakukan adalah merakit suatu rangkaian komponen ke Arduino. Setelah dirakit, hal selanjutnya yakni memasukkan sintak ke program Arduino. Jika sintak yang dimasukkan ke dalam program Arduino berhasil, selanjutnya dilakukan kalibrasi dengan menggunakan 10 sampel untuk mengetahui keakurasiaan suatu alat. Rumus kalibrasi yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam program Arduino. Selanjutnya, dilakukan validasi untuk menguji kebenaran suatu alat. Rumus validasi yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam program Arduino, dan untuk selanjutnya dilakukan uji kinerja selama 24 jam dengan menggunakan 8 koin sampel. Kemudian dibuat diagram scatter untuk mengetahui kestabilan suatu alat. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.